pemaparan terlebih dahulu oleh Bapak Nur, kemudian nanti akan kita buka sesi tanya jawab di akhir sesi ya Bapak Ibu setelah penyampaian materi. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Nur kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bayu. Mungkin suara saya sudah terdengar ya, Bapak Ibu. Mungkin Sudah izin jelas Pak. perkenalkan, saya Muhammad Nur dan kebetulan sebagai pejabat fungsional penilai pemerintah di KPKNL Jayapura. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan terkait penilaian taksiran. Mohon izin saya share screen. Nah, apakah Bapak Ibu sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Eh, Sebelumnya, nah di sini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan terkait KMK nomor 375 tahun 2024, yaitu tentang pedoman penentuan nilai taksiran BMN selain tanah dan atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh panitia penaksir. Nah, di sini yang dimaksud panitia penaksir yaitu adalah panitia yang ditentukan Recording oleh in pengguna progress. barang. Dalam hal ini pengguna barang ini atau kepala satker atau KL bersangkutan di mana membentuk suatu tim panitia penaksir yang mana jumlahnya ganjil baik bisa 3, 5 atau 7. Nah, di sini adapun urgensi dan latar belakang dibentuknya KMK tersebut sebenarnya berawal dari rekomendasi dari Itjen yang mana kondisi saat ini yaitu dalam penentuan nilai limit penjualan lelang, kementerian atau lembaga tersebut melakukan penghitungan nilai taksiran dengan metode yang bervariasi dan tidak didukung dengan kertas kerja penaksiran dan nilai taksiran yang dihasilkan sangat tinggi atau sangat rendah sehingga penerimaan PNBP tidak optimal. Perlakuan atas nilai taksiran oleh kementerian lembaga tidak seragam oleh KPKNL, di mana KPKNL yang memiliki beban kerja penilaian yang tinggi cenderung menggunakan nilai taksiran, sedangkan yang memiliki beban rendah akan melakukan penilaian ulang. Nah, di sini tuh berdasarkan rekomendasi dari Jen yang mana kami selaku pembina dari eh, DJKN yang mana diminta untuk menyusun pedoman atau perhitungan nilai taksiran bagi satuan kerja. Nah, pada saat ini kami sudah berusaha untuk mensosialisasikan kepada Satker di wilayah kerja KPKN Jayapura. Nah, di sini sebagai tindak lanjut dari pedoman penentuan nilai taksiran BMN, nah di sini kami akan berusaha mensosialisasikan gimana sih cara melakukan penaksiran di satuan kerja. Terus untuk dasar hukumnya itu berdasarkan PP 27 tahun 2024 di mana pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian BMN selain tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindatanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang. Terus pasal 51 ayat 3 yaitu penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penilaian yang dilakukan oleh penilai. Sedangkan untuk nilai taksiran itu penilaian yang dilakukan oleh tim. Nah, di sini sebagai satker yang akan melakukan taksiran terhadap BMN tersebut akan menghasilkan nilai taksiran. Sedangkan untuk yang penilai pemerintah itu bedanya akan menghasilkan nilai wajar. Nah, berdasarkan PMK 165 tahun 2021, itu pasal 15 ayat 1, dalam rangka penjualan BMN dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran. Untuk selain tanah bangunan yang berada pada pengguna barang, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang. Dalam hal ini berarti kepala satuan kerja
atau menggunakan penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh pengguna barang. Dalam hal ini KPKNL Jayapura atau KJPP yang setempat. Nah, adapun prinsipnya yaitu dalam rangka penilaian taksiran ini itu kita memanfaatkan data lelang. Terus kita melakukan perhitungan nilai taksirannya dengan metode sederhana sehingga menghasilkan nilai yang bisa digunakan sebagai nilai limit penjualan secara lelang. Nah, adapun penggunaan data lelang itu nanti setiap saker itu diberikan suatu akun yang mana akun itu nanti bisa digunakan untuk pencarian data lelang. Nah, mana dari aplikasi itu yang disebut dengan Sistem Informasi Penilaian atau SIP. Nah, di dalam SIP tersebut nanti terdapat dashboard berupa data hasil lelang pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, proses data cleansheet sesuai kebutuhan dalam kegiatan penaksiran, yaitu data yang dibutuhkan yaitu enam persetujuan pemindah tanganan BMN melalui penjualan. Setelah itu mengurangi beban kerja penilai pemerintah, di mana kenapa hal demikian itu dilakukan? Contohnya saja untuk di KPKN Jayapura sendiri, yaitu hanya terdapat penilai pemerintah di KPKN Jayapura hanya saya seorang yaitu saya dan sedangkan untuk permohonan pemanfaatan baik itu pemanfaatan pemindah tanganan. Nah, itu terdapat 500 lebih satker dan di mana di antara 20 kabupaten kota. Sehingga untuk mempermudah dan mempercepat proses pemindahantanganan, maka eh, satker masing-masing bisa melakukan penaksiran tersendiri. Nah, di sini kita bisa lihat beban kerja penilai tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, itu berdasarkan jumlah objek penilaian selain tanah dan bangunan, itu ada 69 kantor yang memiliki beban kerja sangat tinggi, di mana satu objek penilaian harus diselesaikan oleh satu penilai di bawah 1 hari. Dan untuk tahun 2023, yaitu berdasarkan jumlah objek penilaian selain tanah dan bangunan, itu terdapat 26 kantor yang memiliki beban kerja sangat tinggi, di mana satu objek penilaian harus diselesaikan oleh satu penilai di bawah 1 hari. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu permohonan penilaian, pemindahantanganan, dalam hal ini penjualan melalui lelang. Nah, itu berdasarkan grafik permohonan penilaian itu terlihat adanya penurunan jumlah penilaian BMN selain tanah dan bangunan berupa kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sudah banyak satuan kerja yang menggunakan nilai taksiran. Namun nilai taksirannya itu masih beraneka ragam dalam hal menghasilkan nilai taksiran tersebut. Nah, di sini data atau jumlah kendaraan yang sudah ada di data basis data kita, yaitu di Sistem Informasi Penilaian untuk data lelang, mulai dari data lelang 2022 sampai dengan 2024, yaitu Agustus. Nah, di sana terdapat jumlah data kendaraan. Untuk tahun 2022 sendiri, itu terdapat sebanyak 5.569 data kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4. Nah, di situ kita bisa mencari tuh nantinya berdasarkan mereknya, apakah dia Honda atau Yamaha, tahun pembuatan. Nah, untuk yang data lelang tahun 2023 juga sudah banyak database-nya, yaitu sebanyak 8.000, di mana terdiri dari roda 2 dan roda 4, sampai dengan Agustus tahun 2024 juga sudah terdapat 4.000. Nah, di data di sini tuh nanti yang kita olah untuk mencari data pembanding dari objek penilaian Bapak Ibu sekalian yang akan ditaksir. Terus untuk latar belakangnya, jadi dalam rangka penentuan nilai limit penjualan lelang, Kementerian Lembaga dapat melakukan perhitungan nilai taksiran. Akan tetapi kondisi saat ini metode yang digunakan oleh KL saat sangat bervariasi dan tidak didukung dengan kertas kerja penaksiran. Oleh karena itu diperlukan adanya petunjuk atau pedoman
perhitungan nilai taksiran bagi KL. Nah, ini pun tujuannya yaitu sebagai apa ya, panduan bagi panitia penaksir untuk melakukan penentuan nilai taksiran, terus meningkatkan hasil pemindatanganan BMN selain tanah dan bangunan berupa kendaraan bermotor. Nah, adapun pokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama tujuan penentuan nilai taksiran, terus panitia penaksirnya, jenis BMN-nya, terus data harga transaksi, metode yang dilakukan dalam hal penaksiran, terus yang terakhir yaitu kertas kerja penaksirannya. Nah, di sini yang pertama yaitu tujuan penentuan nilai taksiran. Nah, di sini kita akan menentukan nilai limit lelang, yaitu berdasarkan hasil nilai taksiran kendaraan tersebut, itu dengan cara perhitungan usulan harga jualnya. Nah, dalam rangka penjualan BMN selain tanah dan bangunan berupa kendaraan bermotor. Nah, di sini yang patut apa namanya kita perhatikan bahwa yang dapat dilakukan nilai taksiran itu hanya berupa BMN selain tanah dan bangunan itu berupa kendaraan bermotor. Nah, dan tujuannya pun hanya dalam rangka pemindatanganan. Sedangkan untuk dalam neraca itu masih belum diperbolehkan. Terus untuk panitia penaksirnya itu terdiri atas ketua merangkap anggota. Nah, itu harus berstatus PNS, anggota TNI Polri di lingkungan instansi pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Dan anggotanya juga harus ASN atau PNS, anggota TNI atau Polri yang dianggap cakap untuk menentukan nilai taksiran dan ditetapkan dalam surat keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Nah, untuk jenis BMN-nya sendiri, yaitu kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Nah, kertas kerjanya itu, masa berlakunya itu hanya 6 bulan seperti dengan laporan penilaian, jadi sejak ditandatangani oleh panitia penaksir. Nah, adapun data transaksinya itu, data penjualan lelang BMN selain tanah dan bangunan, kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh DJKN melalui aplikasi basis data harga lelang kendaraan bermotor. Nah, itu nanti kami berikan. Nah, nanti sebelum itu mungkin ada yang ditandatangani sebelum pendaftaran akun. Terus selanjutnya, nah di sini prosesnya yaitu yang pertama melakukan metode perbandingan data harga penjualan lelang. Metode ini menggunakan perbandingan data harga penjualan lelang objek sejenis dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya yang disesuaikan dengan karakteristik tertentu untuk menghasilkan nilai taksiran. Adapun karakteristik yang digunakan yang patut menjadi perhatian yaitu yang pertama usia kendaraan di mana data tahun pembuatan. Jadi bukan data tahun perolehan tapi data tahun pembuatan kendaraan tersebut. Terus merek, dan tipe, lokasi transaksi, misalnya apakah di Merauke atau di Jayapura, dan waktu transaksinya. Nah, terus yang pertama yang mesti kita lakukan yaitu mengumpulkan data objek yang akan ditentukan nilai taksirannya. Jadi ditentukan dulu mereknya seperti apa, tipenya seperti apa, tahun pembuatannya, terus rencana lokasi tempat penjualannya di mana. Terus yang kedua, mengklasifikasi kendaraannya, baik itu misalnya kendaraan roda 2 atau roda 3, apakah itu low end sampai dengan 100 cc, terus yang middle 100 sampai 150 cc, terus high end yaitu di atas 150 cc. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 yaitu untuk low end-nya itu sampai dengan 1.200, middle yaitu 1.200 sampai 2.500, terus high end itu di atas 2.500. Setelah diklasifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data harga penjualan lelang, objek pembanding dari basis data harga penjualan lelang. Nah, di sini eh, data harga penjualan lelangnya itu didapatkan di aplikasi Sistem Informasi Penilaian atau SIP. Nah, di situ nanti kita akan mencari data harga penjualan lelang terhadap kendaraan roda 2 atau 4 gitu.
Terus nilainya itu terbentuk dalam, jadi sebenarnya dari sistem aplikasi penilaian tersebut itu nilainya itu terbentuk dalam pelaksanaan lelang. Nah, di situ kita bisa mencari merek, tipe, objek yang akan dilelang, terus tahun pembuatannya, lokasi, tempat penjualan, terus tanggal pelaksanaan lelangnya. Terus langkah selanjutnya yaitu menganalisis data harga penjualan lelang. Nah, di sini kita menyusun tabulasi harga penjualannya, melakukan penyesuaian atas faktor di mana penyesuaiannya itu merek, tipe, tahun pembuatan, lokasi, tempat lelang, dan waktu pelaksanaan lelangnya. Nah, setelah dianalisis, maka kita lakukan penghitungan nilai rata-rata dalam tabulasi yang sudah disesuaikan. Terus selanjutnya kita simpulkan besaran nilai taksiran dengan mengalihkan nilai rata-rata dengan faktor kondisi. Nah, untuk penjualan BMN tanpa melalui lelang itu dikalikan dengan faktor kondisi sebesar 0,8 untuk kondisi tingkat kerusakan di atas 90%, sedangkan pengalian 0,9 untuk kondisi tingkat kerusakan di atas 80 sampai 90%, terus 1,0 untuk kondisi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 80%. Sedangkan untuk penjualan BMN melalui lelang yang dikalikan dengan faktor kondisinya itu sebesar 0,5 untuk kondisi tingkat kerusakan di atas 90, 0,6 untuk kondisi kerusakan di atas 80 sampai 90, terus 0,7 untuk kondisi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 80%. Nah, apabila tidak didukung oleh dokumen kepemilikan seperti misalnya BPKB atau STNK-nya yang hilang, maka besaran faktor pengalinya adalah sebesar 0,5%. Nah, selanjutnya data harga penjualan lelang yang digunakan sebagai pembanding itu harus berjumlah minimal 3 data dan maksimal 7 data. Nah, memiliki merek dan tipe kendaraan bermotor yang sejenis dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya. Dalam hal data yang tersedia adalah data yang memiliki merek yang sama, namun dalam tipe yang berbeda, maka data yang digunakan adalah data dengan tipe yang memiliki spesifikasi yang paling mendekati spesifikasi objek. Nah, apabila tidak terdapat data yang sesuai dengan merek objek penilaian ditentukan nilai taksirannya, maka data yang digunakan adalah data objek dengan merek yang lain, namun memiliki spesifikasi yang sama atau paling mendekati dengan spesifikasi objek. Nah, pembuatan kendaraan yang diambil dari data harga penjualan lelang adalah tahun yang sama dengan objek. Dalam hal tidak terdapat tahun pembuatan yang sama, maka data tahun kendaraan dalam rentang 5 tahun lebih tua sampai dengan 5 tahun lebih muda dari objek. Namun prioritas data yang diambil yaitu adalah tahun pembuatan yang terdekat dengan tahun pembuatan objek. Terus tahun transaksi lelang maksimal 3 tahun sebelum tahun dilaksanakannya penilaian oleh panitia penaksir. Berarti apabila dilakukan penilaian di tahun 2024, maka maksimal data transaksi lelang yang mesti diambil itu berarti tahun 2023 sampai dengan 2022. Nah, untuk data harga penjualan lelang itu diutamakan diambil dari wilayah kerja KPKNL, tempat rencana lokasi pelaksanaan lelang, objek yang akan ditentukan nilai taksirannya. Dalam hal ini kekurangan data maka dapat diperluas. Nah, contohnya saja misalnya di Papua ini apabila data yang tidak ditemukan di wilayah kerja KPKNL maka bisa dilakukan perluasan. Contohnya di Maluku atau di Sulawesi Selatan. Kalaupun nggak ada, mungkin bisa dicari sampai ke Jawa. Nah, ini tadi yang saya sebutin. Untuk yang lokasi pelaksanaan lelangnya, kita berfokus ke urutan yang kolom kelima, yaitu Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Nah, jadi urutan perluasan pencairannya itu yang pertama itu kita cari di wilayah kerja KPKN yang berada di satu provinsi. Misalnya di Jayapura berarti kita mencarinya itu di wilayah Provinsi Papua.
misalnya atau Papua Selatan, Papua Pegunungan atau di Papua Barat. Nah, setelah apabila kendaraan itu tidak ditemukan di wilayah itu, maka kita bisa perluas pencairannya eh, di kedua, yaitu wilayah kerja di KPKNL Makassar, Surabaya, dan Sidoarjo. Terus yang apabila belum ditemukan, maka dapat memilih di seluruh wilayah kerja KPKNL di Indonesia. Nah, terus di sini tahapannya, jadi tahap pertama itu kita ini dulu wilayah kerjanya, terus kita mencari mereknya itu apakah sama atau tipenya sama, terus tahu pembuatannya sama. Namun apabila tidak ditemukan merek dan tipe yang sama, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, apabila tidak ditemukan juga, maka tidak masalah apabila tipenya berbeda, namun eh, harus dipastikan terlebih dahulu apakah tahun pembuatan dari objek penilaian tersebut tidak lebih dari 5 tahun lebih muda atau lebih tua. Nah, di sini dalam hal pada suatu tahapan pencarian, jumlah data termasuk data yang ditemukan pada tahap pencarian data sebelumnya telah melebihi 3 dan maksimal 7, maka keseluruhan data harus digunakan dalam proses penentuan nilai taksiran. Nah, apabila lebih dari 7, maka data yang bisa digunakan yaitu hanya berupa 7. Nah, apabila eh, data yang ditemukan baru 2, maka kita harus mencari data satu lagi di wilayah yang lain. Nah, di sini contohnya pada pencarian data ditemukan misalnya 2 data pada tahap pertama yang memiliki merek, tipe, dan tahun pembuatan yang sama dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya. Dikarenakan belum mencukupi persyaratan minimal 3, maka dilakukan perluasan pencarian wilayah urutan pertama. Terus untuk tahap kedua, ditemukan 8 data yang memiliki merek, tipe, dan tahun pembuatan yang sama dengan objek yang akan ditentukan nilai taksirannya. Atas proses pencarian data tersebut, maka data yang digunakan dalam proses penentuan nilai taksiran adalah 2 data pada tahap pertama ditambah 5 data dengan nilai terendah pada tahap kedua. Nah, disinilah dasar penyesuaiannya, yaitu ya yang pertama kita sesuaikan itu adalah tahun transaksinya. Jadi setiap perbedaan 1 tahun itu dilakukan penyesuaian sebesar 2%. Misalnya tahun pembuatan dari mobil tersebut yaitu tahun 2022, sedangkan data pembandingnya itu 2024, maka di sana terdapat perbedaan 2 tahun, maka jumlah penyesuaiannya itu 2% dikali 2 maka 4% untuk total dari penyesuaiannya. Terus selanjutnya yaitu penyesuaian tahun pembuatan. Nah, penyesuaian tahun pembuatan ini berbeda-beda untuk tipe kendaraan. Untuk 5-6% untuk kendaraan low end, terus 7-8% untuk kendaraan middle, terus 10% sampai seterusnya untuk kendaraan high end. Dan setelah itu dilakukan penyesuaian tipe kendaraan, yaitu 8% untuk perbedaan kelas tipe kendaraan. Nah, setelah itu kita lakukan penyesuaian merek kendaraan, yaitu dengan rumus VMP, NGT, kurang NJP, bagi NJP. Yang mana NJP itu adalah faktor penyesuaian merek, NGT yaitu harga baru objek yang akan ditentukan penyesuaiannya, terus NJP yaitu harga baru objek pembanding. Nah, yang terakhir itu kita lakukan penyesuaian lokasi. Nah, yang pertama itu sebesar 5% untuk perbedaan kategori lokasi. Kategori lokasi itu telah ditentukan oleh Direktorat Penilaian. Yang dimaksud penentuan lokasi tadi yang dari sini berarti untuk yang Papua yang pertama perbedaannya pertama ke kedua berarti 5%. Apabila ke seluruh wilayah kerja, maka perbedaannya itu adalah 10% untuk penyesuaian lokasinya. Terus lanjut, nah ini tadi kategori lokasi merupakan gambaran kondisi pasar
kendaraan bermotor di setiap wilayah. Nah, itu dibagi 4 kategori. Untuk kategori satu, yaitu tingkat penawaran penjualan yang rendah dan tingkat permintaan pembelian yang tinggi, sehingga tingkat harga yang tertinggi. Terus untuk kategori dua, yaitu tingkat penawaran dan tingkat permintaan sama-sama tinggi, sehingga memiliki tingkat harga yang normal ke tinggi. Setelah itu kategori lokasi tiga, yaitu tingkat penawaran dan tingkat permintaan yang sama-sama rendah, sehingga memiliki tingkat harga yang normal ke rendah. Setelah itu kategori lokasi 4, yaitu tingkat penawaran penjualan yang tinggi dan tingkat permintaan pembelian yang rendah, sehingga memiliki tingkat harga yang terendah. Nah, di sini urutan kategorinya itu bisa sekalian dilihat untuk KPKNL, bisa langsung dilihat. Nah, di sini untuk yang di wilayah Papua itu mendapatkan kategori 3. Nah, bisa dilihat sendiri untuk kategori satu, 2, dan 3. Selanjutnya untuk data objek yang akan ditentukan nilai taksirannya dan data yang dikumpulkan dari penjualan lelang. Nah, di sini adapun kertas kerja penentuan nilai taksirannya itu minimal memuat nomor dan tanggal kertas kerja. Setelah itu identitas objek yang akan ditentukan nilai taksirannya meliputi nama objek, NUP, rencana lokasi pelaksanaan lelang, kategori lokasi objek, jenis kendaraan bermotor, merek, tipe, dokumen kepemilikan, dan tahun pembuatan. Setelah itu, data lelang yang digunakan meliputi nama objek, jenis kendaraan, merek, tipe, harga, tahun transaksi, lokasi pelaksanaan lelang, dan tahun pembuatan. Proses penyesuaian data meliputi penyesuaian merek, tipe, tahun transaksi, lokasi pelaksanaan lelang, dan tahun pembuatan. Setelah itu dilakukan penyesuaian data, maka timbullah indikasi harga taksiran. Setelah itu muncul kesimpulan nilai taksiran. Nah, kesimpulan nilai taksiran ini bisa digunakan atau disimpulkan sebagai nilai limit lelang. Nah, yang terakhir terus diberi nama dan tanda tangan panitia penaksir yang berjumlah ganjil tadi, terus tanggal penentuan nilai taksirannya. Nah, ini contoh kertas kerjanya untuk apa namanya nanti nilai taksirannya, di mana tadi yang memuat contohnya nomor kertas kerja, identifikasi, terus nama objeknya contohnya kendaraan roda 4, yaitu Toyota New Corolla, NUP-nya NUP berapa, setelah itu lokasi objek penilaiannya misalnya di Jakarta. Nah, misalnya Bapak Ibu di Papua, maka lokasi objeknya Bu, misalnya takutnya ada satker tapi lokasi yang dinilai itu berada di Papua Pegunungan, maka yang diinput di situ lokasi objek kendaraannya, bukan satuan kerja yang berada gitu. Terus karena ini di lokasi objeknya di Jakarta, maka kategori lokasinya itu ada dua, kategori dua. Nah, kalau misalnya lokasi objeknya itu ada di Papua, maka kategori lokasinya yaitu 3. Untuk jenis kendaraannya bisa langsung dicentang aja roda 4 atau roda 2. Setelah itu merek kendaraannya itu Toyota, terus tipe kendaraan Corolla, terus identifikasi kendaraannya, nomor polisinya, platnya berapa, terus dokumen kepemilikannya, masa berlakunya apa masih berlaku atau tidak. Setelah itu langsung ke fisik kendaraannya. Nah, fisik kendaraan ini bisa diisi dengan warna, tahun pembuatan, bahan bakarnya apa, terus kondisi kendaraan. Nah, di sini nanti perkiraan dari sakernya kira-kira kondisi kendaraannya itu tingkat kerusakannya itu apakah sudah di atas 90% atau masih 80 sampai 90 atau sampai dengan 80%. Nah, itu tinggal dicentang nanti. Nah, di sini berdasarkan data yang dihasilkan di sistem informasi penilaian, yaitu data hasil lelang. Contohnya, kita tadi mau menilai ada apa kendaraan Toyota New Corolla itu tahun pembuatan 2005. Nah, kita cari tuh data pembandingnya. Nah, berdasarkan SIP tadi, kita sudah temukan data hasil lelang, yaitu misalnya tipenya, kebetulan tipenya sama, terus harga lelangnya yang berbeda-beda. Nah, di situ kan kita maksimal mencari 7.
objek pembandingnya. Nah, waktu lelangnya itu bermacam-macam juga. Terus kategori lokasinya kebetulan contohnya di Jakarta. Terus tahun pembuatannya juga berbeda-beda. Nah, setelah ditentukan datanya kita lakukan penyesuaian. Nah, yang dilakukan penyesuaian itu berdasarkan tipe, merek, waktu, lokasi, tahun pembuatan, terus setelahnya itu penyesuaiannya itu di total, setelah itu muncul nilai taksiran. Nah, untuk yang waktu, yang tadi itu yang saya informasikan bahwa perbedaannya apabila perbedaan waktunya itu hanya 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya untuk data pembanding yang pertama yaitu tahun pembuatannya 2005, di mana objek penilaiannya juga 2005, maka dilakukan penyesuaian 2%. Sedangkan untuk yang lebih dari 2 tahun, maka dilakukan penyesuaian waktunya itu 4%. Kebetulan lokasinya sama, maka dilakukan penyesuaian 0%. Sedangkan untuk tahun pembuatannya ada beberapa perbedaan. Nah, sesuai tadi kebetulan untuk Toyota New Corolla ini berada di middle end, yaitu 1.500 sampai dengan 2.000, maka penyesuaiannya itu 7%. Nah, setelah ditentukan totalnya, total nilai taksiran, maka dilakukan rata-rata nilai taksiran, yaitu dibagi 7 berdasarkan objek penilaian. Setelah itu, eh, kita lakukan taksiran nilai limit lelang, di mana 0,5 ini didapat dari kondisi kendaraannya, yang mana tingkat kerusakannya di atas 90%, maka dilakukan pengali 0,5, sehingga menimbulkan nilai pembulatan sebesar 25.830.000 rupiah. Nah, setelah itu diketik kotanya di mana, tanggal penentuan nilainya, terus tanda tangan untuk panitia penaksir, ketuanya siapa, terus anggotanya. Nah, yang terakhir, nah di sini saya sampaikan lagi bahwa masa berlaku KMK nomor 375 tahun 2024 yaitu terhitung 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Nah, berarti apabila kita itu maka paling lambat sudah digunakan itu apa namanya maksimal dimulainya di tanggal 23 Desember tahun 2024. Nah, di sini kami selaku KPKN Jayapura itu wajib mensosialisasikan KMK tersebut berdasarkan rekomendasi dari Ijen. Nah, pada saat laporan pelaksanaan sosialisasi ini akan kami sampaikan ke Direktur Penilaian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Mungkin lebih enaknya untuk langsung tanya jawab aja. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Mungkin Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Nur ya atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif terkait bagaimana pedoman ya, mungkin bisa kita bilang pedoman terkait penentuan nilai taksiran atas permohonan penjualan atau pemindahan barang milik negara, khususnya untuk kendaraan bermotor. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dibuka juga oleh Bapak Nur untuk sesi tanya jawab. Untuk itu Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, yang mungkin ingin lebih dalam ya menggali bagaimana prosesnya, mungkin tadi penyesuaiannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand lebih dahulu, nanti akan kami silakan bertanya. Bendung, Bendung, malam hujan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya terkait penaksiran nilai atau permohonan penjualan barang milik negara? Ya, mungkin izin Bapak Ibu menyampaikan juga bahwa mungkin belakangan ini kami juga ada beberapa kali monef Bapak Ibu terkait
BMN atau barang milik negara yang statusnya kondisinya rusak berat. Nah, itu akan alangkah baiknya agar dapat segera diajukan permohonan penghapusannya, yang dalam hal ini juga salah satunya melalui pemindah tanganan secara lelang. Nah, hal-hal tersebut juga tentunya akan berkaitan dengan penaksiran nilai seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Nur terkait tata cara atau pedoman penentuan nilai taksiran berdasarkan KMK 375 tahun 2024. Nah, di sana sudah diberikan pedoman Bapak Ibu berupa kertas kerja bagaimana cara perhitungan atau penentuan nilai taksiran. Jadi berapa sih nilai limitnya, mungkin Bapak Ibu yang sering bertanya-tanya gimana sih cara kita menaksir dan seterusnya. Nah, ini sudah diberi tools atau media Bapak Ibu berupa kertas kerja dalam pelaksanaan uh, penaksiran nilai limit atau usulan nilai limit penjualan barang milik negara. Nah, di dalam penggunaan kertas kerjanya juga, seperti yang disampaikan tadi, juga ada database-nya, Bapak Ibu. Jadi di situ juga ada database, di mana database itu merupakan database lelang, jadi harga jual dari lelang. Oke, mungkin izin. Nah, ini mungkin ada di-share ya oleh Pak Nur, bagaimana database-nya. Nah, namun sebelumnya izin di sini ada yang bertanya, Pak Nur dari chat, dari PJN Wilayah 4 Papua Jaya Wijaya. Nah, di sini mungkin izin saya bacakan ya pertanyaannya. Mungkin saya mewakili dari PJN 4 atau mungkin yang dari PJN 4 Jaya Wijaya. Ini kebetulan dia direct message ke saya. Mungkin apa bisa disampaikan secara langsung dari PJN 4 Jaya Wijaya? Ya, sepertinya belum ada respon ya. Izin saya bacakan, Pak Nur, pertanyaannya. Jadi di sini ada pertanyaannya, izin Mas, untuk alat besar darat, itu apakah ada sesi tersendiri ya, misalkan alat berat konstruksi atau seperti apa? Berdasarkan KMK ini, apakah diatur juga untuk alat berat konstruksi atau seperti apa? Mungkin dari Pak Nur bisa disampaikan, Pak. Oh ya, untuk apa namanya saat ini eh, sebenarnya untuk yang alat berat konstruksi itu termasuk kan peralatan dan mesin. Nah, sedangkan yang diatur di KMK di sini itu hanya apa namanya selain tanah bangunan, eh, kendaraan roda 3, roda 2 dan 4. Nah, untuk yang apa namanya konstruksi untuk alat berat itu belum diatur secara khusus untuk terkait nilai taksirannya. Begitu, Bapak. Izin Pak, kalau untuk Mm-mm. dump truck itu gimana Pak? Kalau masuk di kendaraan atau alat besar? Itu alat besar ya. Oh, berarti untuk di alat besar itu mungkin eh, apabila ingin ditaksir sendiri itu monggo. Cuma mungkin ada apa namanya ini terkhusus tersendiri. Tapi memang untuk kendaraan alat berat yang masih kondisinya masih baik atau belum scrap, maka alangkah baiknya dilakukan penilaian eh, apa menggunakan penilai pemerintah begitu, Bapak. Tapi kalau memang di apa namanya di penaksirannya dari Satker bahwa apa namanya kendaraan alat berat tersebut itu sudah dalam kondisi scrap, itu bisa konsultasi ke kami terkait gimana sih cara penaksirannya. Nah, nanti akan kami beritahu tuh cara-cara apa namanya yang kami lakukan sebagai penilai pemerintah. Namun tetap hasilnya nanti tetap nilai taksiran yang dihasilkan. Begitu, Bapak. Maksud saya yang dump Mm-mm. truck Pak, dump truck apa masuk kendaraan atau tidak ya? Soalnya kalau di pencatatan kan dump truck itu masuknya di alat besar. Jadi Dump truck. jadi di data di lelang ini Pak masih belum mengakomodir Pak untuk dump truck itu mungkin itu roda 6 mungkin Pak ya untuk yang masuknya Pak ya untuk yang Oh iya. jadi yang di data kami itu hanya untuk roda 4 Pak, roda 4, 3 dan 2 Pak di data lelang itu Pak. Selain daripada itu belum di apa buka datanya Pak di data lelangnya. Mungkin begitu Bapak. Baik Pak. Ya, mungkin dari Pak Glendi dari
dari balai ya, Balai Pelaksanaan Jalan, ada tambahan lagi Pak terkait tadi pertanyaannya? Sudah Pak Bayu. Itu aja. Cukup Terima ya. kasih. Baik. Ya. Siap. Nah, kebetulan ini sudah ada yang raise hand lagi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ya, Pak Iswal Fajar Sultan. Untuk itu Bapak dipersilakan Pak langsung menyampaikan pertanyaannya Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu. Terkait penjualan BMN berupa kendaraan bermotor, kalau kasusnya barang BMN tersebut dijual sebagai scrap, apakah tetap menggunakan kontras kerja itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin Pak Nur izin saya ulangi ya, bagaimana ketika pengajuan penjualannya ini barang milik negara berupa kendaraan ini akan diajukan sebagai scrap atau besi tua Pak? Apakah masih berpedoman dengan kertas kerja tadi atau seperti apa? Itu dipersilahkan Pak Nur. Jadi perlu saya tekankan lagi Pak ya, untuk yang kertas kerja ini hanya dikhususkan untuk apa namanya selain tanah dan bangunan berupa kendaraan roda 4, 3 atau 2 dalam kondisi utuh Bapak. Jadi untuk yang kendaraan dalam kondisi scrap maka tidak bisa menggunakan kertas kerja secara sedemikian Bapak karena data yang tercantum di data lelang hanya berupa unit. Mungkin gitu. Mungkin ada tambahan. Ya, gimana Pak? Ada tambahan lagi dari jawabannya tadi? Sudah cukup Pak. Sudah jelas. Cukup ya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk kertas kerja tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Nur, memang dipedomani untuk usulan berupa kendaraan bermotor yang memang masih mau difungsikan sebagai kendaraan bermotor ya, Pak Nur ya. Jadi masih kondisi utuh seperti itu. Jadi dia nanti data-datanya pun yang dicari dari database itu juga berupa penjualan dari kendaraan bermotor yang masih digunakan juga. Nah, mungkin tadi kalau saya tidak salah ada raise hand dari kejaksaan ya. Apakah masih ada join di Zoom? Tadi saya kurang jelas melihat apakah Kejaksaan Jayapura ya sepertinya. Oh ya, silakan Pak dari Pak Leo ya, dari Kejaksaan Jayapura. Sudah raise hand, silakan untuk bertanya Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Nur. Saya mau tanya sedikit kah terkait dengan ini kita punya BMN ini. Mungkin dalam kami punya apa namanya aplikasi Sakti kah? Itu ini kan kami sudah lakukan perubahan kondisi dari kondisi baik menjadi kondisi rusak berat. Nah, sekarang kami mau mengajukan untuk lakukan penghapusan apa namanya selain tanah dan bangunan ini kendaraan-kendaraan yang sudah apa namanya sudah kondisinya sudah mengalami rusak berat. Nah, saya mungkin bisa kami dapatkan dia punya apa namanya nanti persyaratan-persyaratan untuk pengajuan untuk penghapusannya, Kak, Mas? Ya, baik Pak Ale, terima kasih. Mungkin izin Pak Nur ini izin saya menjawab ya Pak ya, karena terkait pengelolaan BUMN pada umumnya ya. Jadi Pak Ale tadi bertanya bagaimana syarat ya, syarat checklist. Mungkin izin Bapak nanti saya di chat Zoom akan saya sampaikan link Bapak yang isinya checklist-checklist kebutuhan dokumen. Nanti bisa Bapak cek di sana ya Pak. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga disampaikan ke saya atau mungkin ke rekan-rekan di KPL Jayapura lainnya, kepada Hafiz juga bisa. Nanti bisa disampaikan Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu Pak. Nanti akan saya share di chat ini ya Pak, meeting ini. Nanti akan saya sampaikan untuk link yang isinya checklist dokumen beserta contoh-contohnya Pak. Bisa dicek di sana. Bagaimana Pak Lia, ada tambahan lagi Pak? Mungkin izin Pak masih di mute, mohon maaf. Ya, izin Pak Leo, mohon maaf, sepertinya masih termute. Ya. Tambahan sedikit lagi terkait dengan BUMN ini, Mas. Ini kan ada kami punya pengadaan-pengadaan BUMN juga yang dari pusat.
kami mau input ini ke dalam kami punya aplikasi Sakti. Cuma kami ini terbentur dengan dia punya harga BMN karena sudah dari tahun kemarin kami kan ada pengadaan BMN ini berupa berapa unit apa ada kurang lebih ada 10 unit laptop dengan ada komputer Mas. Ada kami punya komputer. Cuma kami mau ngajukan ampun mau input cuma kami kendala dengan dia punya harga barang. Itu yang sampai hari ini kami belum bisa mau input. Mungkin kami mohon petunjuk Mas Bayu atau Mas Nur terkait dengan kami punya penginputan BMN ke dalam aplikasi Sakti, Mas. Ya, mungkin begitu. Terima kasih banyak, Mas. Ya, baik Pak Leo. Mungkin izin Pak, ini berarti BMN-nya pengadaan sendiri Pak, atau dropping ya? Atau hibah atau seperti apa? Ini pengadaan langsung. Oke, baik Pak. Mungkin izin Pak, nanti bisa Bapak konsultasikan nanti lebih lanjut saja dengan saya ya Pak. Pada intinya, kalau terkait pencatatan BMN itu didasarkan pada dokumen sumber Pak, atau didasarkan juga pada bagaimana perolehannya. Kalau dia memang pengadaan langsung, seharusnya dia akan bersumber sebelumnya ada di penganggaran Pak ya, ada di Ya. DIPA. Dari DIPA itu nanti tentunya akan dicatat di Sakti dari komitmennya dulu nih belanja. Nanti Bapak dari sisi aset hanya tinggal perlu pendetailan. Pada dasarnya seperti itu. Cuman kalau ada kasus-kasus yang lainnya mungkin nanti Bapak bisa konsultasikan lagi saja. Saya juga bisa Pak. Nanti kita coba cek lagi historicalnya di mana mungkin kesalahan atau mungkin trouble-nya kenapa sampai laptop yang tadi Bapak sampaikan itu belum tercatat. Karena kalau memang Bapak pengadaan langsung secara sendiri nih dari Satker, DIPA-nya ada di Satker juga, belanja modalnya. Nah, itu seharusnya ketika teman-teman di komitmen, Pak, mungkin di penganggaran, di komitmen, di keuangan ya, sudah menginput nih belanjanya, otomatis nanti Bapak di operator aset tinggal pendetailan. Nanti Bapak coba bisa cek aja, siapa tahu teman-teman di komitmen sudah input, ternyata di teman-teman operator asetnya belum pendetailan nih, jadi ya otomatis asetnya juga tidak tercatat Pak. Nah biasanya hal-hal itu juga akan muncul di Sakti to-do list-nya, nanti coba bisa dicek lagi Pak ya terkait itu Pak. Terima kasih banyak. Terima Iya, kasih banyak. Terima kasih banyak. ya Terima kasih baik banyak. Pak Leo, terima kasih atas Terima kasih pertanyaan banyak. tadi. Ya, Mungkin izin kita kembali ke topik terkait taksiran ya Bapak Ibu, terkait penilaian taksiran khususnya untuk kendaraan bermotor. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan bisa raise hand atau bisa juga melalui chat Bapak Ibu. Kemudian tadi juga sudah sempat kami share di meeting chat terkait materi Bapak Ibu, materi yang sudah disampaikan Mas Ruk tadi beserta gambaran kertas kerjanya. Nah, di dalam link itu sudah ada contoh kertas kerjanya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin melihat silakan bisa dicek juga di sana, dan sebelumnya juga sudah pernah kami sampaikan ya Bapak Ibu dalam surat kami juga yang kami tunjukkan untuk urusan kerja, di mana KMK ini, KMK 375 tahun 2024 ini akan sudah wajib diterapkan sejak tanggal 23 Desember 2024. Jadi nanti kami mohon izin ketika ada usulan penjualan yang masuk ke kami akan kami teliti terkait bagaimana penentuan nilai penaksirannya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, dipersilahkan bisa langsung raise hand. Izin Pak, Ya, mungkin ini izin Pak terkait sebentar. ini harga taksiran untuk genset. Sebentar Pak. Bapak dari Lapas ya Sabi? Pak? Ya, Oke, ya Pak. Silakan Pak, bisa disampaikan kembali pertanyaannya Pak. untuk taksiran harga yang barang rusak dan terkait genset. Terkait penentuan nilai penaksiran genset ya Pak? Ya, Oke, siap. Mungkin Mas Nur bisa langsung dijawab saja Mas, terkait Iya, Pak. genset ya, pelatihan mesin. Oke. Eh, jadi saya ulangi sekali lagi Pak, untuk yang menggunakan apa namanya template kertas kerja ini hanya selain tanah dan bangunan, yaitu berupa kendaraan bermotor roda 4 atau 2. Nah, apabila ingin melakukan taksiran secara apa namanya untuk genset, nah itu caranya, tapi itu nggak bisa menggunakan kertas kerja ini Bapak ya, karena di data lelang itu hanya terkait kendaraan roda 4
tiga atau dua. Nah, untuk cara menentukannya itu, maka kita bisa mencari di marketplace Pak atau di internet apa namanya berapa sih harga baru daripada genset tersebut. Nah, setelah mendapatkan harganya tersebut, maka dilihat lagi Pak kondisinya, apakah kondisinya itu apakah sudah rusak berat atau masih dalam kondisinya itu masih baik atau sedang, Pak. Nah, itu inventarisasi terlebih dahulu, Pak. Apabila dalam kondisinya itu sudah rusak berat, maka kita berarti dalam kondisinya itu bisa dikategorikan dalam scrap, Bapak ya. Atau itu maka kalau dalam kondisi scrap, maka di daerah atau sekitar itu kita bisa mencari tuh Pak di apa namanya di besi tua atau bagaimana untuk mengetahui berapa sih kira-kira kilogram daripada genset tersebut, kira-kira berapa perkiraan harganya dan sebagainya Pak. Namun untuk menggunakan secara apa namanya kertas kerjanya ini belum diakomodir Pak untuk yang peralatan dan mesin selain kendaraan Pak. Mungkin itu Bapak atau masih ada yang mau ditanyakan Bapak? Baik, terima kasih. Ya, sudah cukup ya, Pak. Ya, baik. Mungkin izin Pak Nur, ini ada satu pertanyaan lagi dari chat dari Kanwil Kemenak Provinsi Papua. Nah, ini izin saya coba panggil dulu dari teman-teman dari Bapak Ibu Kanwil Kemenak Provinsi Papua. Mungkin apa bisa disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya? Ya, izin Mas, terkait dengan tingkat kerusakan yang sampai 80 tuh sampai 90%, apakah itu diperlukan dari Dinas Perhubungan surat apa yang seperti apa di pengajuan itu kan ada yang mandatori dari teknis perhubungan, apakah besaran nilai 60, 80, 90 itu ditentukan dari Dinas Perhubungan ataukah kita panitia penaksir yang menaksirnya? Nah, mungkin langsung saya jawab ya. Jadi Ya, sebenarnya silakan. Ibu untuk yang apa namanya dari misalnya apa namanya dari Dinas Perhubungan itu hanya untuk menambah kepercayaan kita Bapak Ibu. Jadi misalnya terkait kondisinya itu apakah 80% atau 70% itu hanya menambah kepercayaan kita. Nah, kenapa misalnya kita walaupun kita lakukan bahwa kondisinya itu 90, nah itu kan akan di challenge tersendiri Bu, Bapak Ibu di pada saat lelang nantinya. Kalau memang harganya itu kerendahan atau apa, nah itu pun tetap akan di challenge di lelang. Namun langkah baiknya memang tetap dapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Namun apabila untuk mempercepat proses, nah itu bisa dilakukan asumsi atau taksiran tersendiri dari satuan kerja atau kalau memang kita nggak bisa mengetahui cara mengetahui kondisi mobil atau kendaraan ini itu kondisinya berapa sih? Nah itu bisa kita tanya aja langsung ke apa namanya showroom atau ke jual apa apa bengkel atau segala macam. Nah, nanti itu biasanya dia bisa perkirakan tuh kira-kira kondisinya berapa gitu. Mungkin dari saya begitu, Ibu. Baik, Mas, terima kasih penjelasannya. Ya, ya sudah cukup jelas ya Ibu ya terkait penjelasannya tadi. Ya, jadi seperti saya ulangi, jadi bisa dari tim penaksir saja sebenarnya. Tapi kalau ingin data yang lebih akurat, yang lebih pasti dan lebih ada dasarnya, silahkan bisa juga meminta bantuan atau misalkan bersurat ke Dinas Perhubungan setempat. Ya, itu tadi terkait penyesuaian kerusakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ya, baik Pak. Saya dari BWS Papua. Iya, silahkan Pak. Terus jadi mau menanyakan untuk kendaraan yang mau dinilai itu Pak ya pakai kertas kerja. Kalau seandainya kendaraannya ada, tetapi untuk surat STNK dan BPKB-nya nggak ada, itu perlakuannya gimana Pak? Kemudian kalau untuk yang
scrap Pak ya, yang besi tua itu Pak ya. Apakah wajib untuk STNK dan BPKB-nya juga ada atau dengan surat keterangan kehilangan dari polisi gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik. Mungkin dari Mas Nur dulu, mungkin dari Pak Nur ada yang mau disampaikan dulu. Oke, Bapak, untuk yang pertanyaan pertama tadi yang terkait apabila BPKB atau STNK-nya nggak ada, maka itu nanti dilakukan penyesuaian, Bapak. Jadi sebab apa namanya yang tadi yang saya sampaikan, apabila dokumen kepemilikannya ini dalam hal ini BPKB atau STNK, maka dilakukan adjustment, Pak, atau penyesuaian sebesar 0,5 dari nilai taksiran akhir, Pak. Dan nanti ada tambahan. Terus untuk yang kedua tadi yang terkait dalam kondisi scrap itu maka tidak diperlukan Pak BPKB atau STNK. Kenapa? Karena dalam kondisinya itu sudah dianggap sebagai besi tua, Pak. Jadi tidak perlu lagi apakah ada BPKB atau STNK. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari Mas Bayu. Ya, baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin izin Pak Kusmiadi ya, izin saya tambahkan mungkin terkait secara di pengelolaan BMN ya Pak, terkait dokumen administratif ya, secara administratif untuk kelengkapan dokumen usulan pemindah tanganan BMN, khususnya penjualan kendaraan bermotor, itu tetap wajib melampirkan dokumen kepemilikan. Nah, dalam hal ketika dokumen kepemilikan itu tidak ada, nah, nanti untuk dokumennya itu silakan untuk agar tetap dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian ya Pak, untuk yang dokumennya hilang. Nah, kalau tadi dari secara penilaiannya, penaksirannya tadi sudah dijelaskan dari Pak Nur. Mungkin itu Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jika sudah tidak ada tambahan kembali, izin Pak Nur, ini ada satu pertanyaan lagi, direct message ke saya, kembali lagi dari PJN Wilayah 4 Papua. Ini ditanyakan, izin Mas untuk sumber data, apakah bisa dari marketplace atau situs jual beli ya? Seperti itu, Pak Nur. Apakah boleh dari situs jual beli atau marketplace, selain dari database lelang yang tadi disampaikan? Mungkin silakan Pak Nur bisa Oke, disampaikan. mungkin jadi sebenarnya untuk KMK ini hanya sebagai alat bantu Bapak ya. Jadi maksudnya nggak saklek apa harus menggunakan persis dengan apa yang kami sampaikan. Namun alangkah baiknya karena apa namanya sudah diakomodir Pak ya untuk ininya terkait hal itu, maka khusus untuk yang nilai taksiran itu baiknya menggunakan data dari penawaran di lelang, kecuali memang kendaraan tersebut itu nggak ada di database lelang tersebut. Contohnya tadi kayak alat berat, nah itu boleh mencari di marketplace. Namun kalau selama datanya itu masih ada di apa namanya di basis data di lelang, maka alangkah baiknya menggunakan database tersebut. Mungkin begitu. Pak Bayu. Ya, terima kasih. Mungkin tadi terkait data tadi ya, mungkin saya sampaikan saja karena dari teman Bapak Ibu di PJN 4 tadi sampaikan mikrofonnya ada trouble. Jadi seperti itu ya Pak, bahwa tidak saklek ya, tadi sampaikan tidak harus, tapi alangkah baiknya dicari dulu di database lelang itu. Karena kan database lelang pun sebenarnya sudah teruji juga ini pasarnya, sudah ada tawar-menawar di sana, seperti apa nilainya. Kemudian kalau memang tidak bisa, ya bisa dicarikan alternatif seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian izin melanjutkan lagi, Pak Nur, di sini ada dua pertanyaan lagi di chat. Mungkin pertama dari Pak Anto. Pak Anto, apakah bisa menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Izin Pak, Ya, silakan Pak. bicara dari Polda Papua Pak, Polda Logistik. Nah itu terkait tadi Pak yang misalnya barang yang tidak ditemukan berupa kendaraan bermotor, apakah proses selanjutnya itu apa? Misalnya kita mau ini Pak, apakah tetap kita lakukan penaksiran dan membuat kertas kerja untuk proses melanjutkan ke proses penghapusan. Kan takutnya gini Pak, misalnya kan
ada objek kendaraan roda 2 maupun roda 4. Misalnya barangnya itu tidak ditemukan, Pak, pada saat kami mau melakukan penilaian atau penaksiran. Demikian, Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin ini juga banyak ya terjadi di satuan kerja Bapak Ibu yang lainnya, tapi semoga hal-hal ini nanti ke depannya bisa dicegah ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada barang milik negara, khususnya kendaraan bermotor yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, mungkin izin ini saya dulu ya, Pak Nur yang menjawab mungkin ya, terkait bagaimana sistem pengelolaan BUMN ketika BUMN-nya itu tidak ditemukan. Nah, izin Pak, tentunya perlu ada klarifikasi lebih lanjut ya terkait kenapa sampai bisa kendaraan tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Dalam hal ketika BUMN itu tidak ada karena kejadian-kejadian kahar, misalkan karena terbakar, karena banjir, dan lain sebagainya, nah itu bisa langsung dilakukan penghapusan karena sebab lain tanpa melalui penjualan, jadi tanpa melalui lelang, tanpa menentukan penaksiran juga, itu bisa dengan ketentuan ada data dukungnya yang pastinya. Misalkan kalau terbakar, ada data dukung dari pihak terkait yang menyatakan bahwa memang saat itu pernah ada kejadian kebakaran yang menyebabkan ada kerugian berupa apa, seperti apa, berupa BUMN ABCD, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian apabila BUMN itu tidak ada atau hilang karena diduga atau ada unsur kelalaian dari pegawai, anggota, atau pihak-pihak tertentu di dalam satuan kerja, nah itu tentunya akan melalui mekanisme adanya TGR atau tuntutan ganti rugi. Nah, setelah adanya penyelesaian TGR itu, baru bisa ditindaklanjuti dengan penghapusan. Sama juga penghapusan sebab lain, namun ada data dukung berupa penyelesaian TGR-nya. Nah, ketika melalui mekanisme penghapusan sebab lain, Bapak Ibu, nah itu tidak memerlukan adanya proses penaksiran seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Nah, mungkin itu kurang lebih ya, Bapak Ibu, terkait bagaimana ketika aset itu tidak ada. Nah, mungkin Pak Nur ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin sudah jelas tadi disampaikan sama Pak Bayo, cuma tambahannya Bapak, jadi untuk kita melakukan penilaian, baik itu untuk taksiran atau nilai bajar, maka objeknya itu harus ditemukan Bapak. Jadi pada saat apabila objeknya itu tidak ditemukan, maka tidak dilakukan penilaian, baik itu penilaian dalam rangka untuk penaksiran atau untuk menentukan nilai wajar. Jadi asetnya itu harus ditemukan terlebih dahulu. Maka kenapalah pada saat ingin melakukan penaksiran atas objek penilaian, maka harus terlebih dahulu dilakukan inventarisasi terlebih dahulu. Apabila apa namanya pada saat proses inventarisasi barangnya itu tidak ditemukan, maka langkah selanjutnya itu untuk penghapusan BUMN itu menempuh langkah selain daripada pemindahan tanganan dalam hal ini lelang. Maka tadi prosesnya sudah disampaikan sama Pak Bayo. Mungkin itu tambahan dari saya. Kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak? Pak ada tambahan kembali? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Ibaratnya kami sudah paham, mungkin beginilah tata caranya supaya teman-teman kami di jajaran, karena ada yang bertanya seperti itu Pak, sehingga kami kadang juga bingung mau menjawabnya seperti apa. Saya pertanyakan lagi kembali Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, siapa Pak? Nah, mungkin nanti ke depannya bisa dibuatkan upaya-upaya pencegahan bahwa preventif, misalkan ada apel atau sidak kendaraan, jadi untuk mencegah ada hal-hal seperti itu Pak. Dan juga bisa secara misalkan di beberapa satuan kerja atau mungkin di Polda kayaknya sudah menerapkan agar ketika ada pegawai atau anggota mutasi, kemudian ada pegawai anggota pensiun, itu harus wajib mengembalikan BUMN yang dipegang dulu, baru bisa diselesaikan administrasi, baik itu mutasinya maupun pensiunnya, situ Pak. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan ya Pak terhadap hilang-hilangnya BUMN karena kelalaian, nah, seperti itu Pak. Mungkin itu bisa dikuatkan lagi ya, diterapkan untuk pencegahan. Mungkin itu Pak sedikit tambahannya. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini ada dari UPBU Bokondini, ada raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu bisa disampaikan pertanyaannya.
Siap, terima kasih. Selamat sore, mohon izin Bapak. Ini saya mau bertanya terkait penjualan tanpa lelang, Bapak. Apakah tetap menggunakan mekanisme seperti di atas itu tadi, dengan menggunakan data lelang itu tadi? Kemudian yang kedua, di kertas kerja itu kan tercantum ada tiga Bapak panitia penaksirnya, ketua dan dua anggota. Apabila ada 5 atau 7 orang dalam tim, apakah semuanya harus tanda tangan, Bapak? Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Nur bisa dijawab dulu Pak dari dua pertanyaan tadi. Yang pertama tadi apa, Pak ya? Saya lupa tadi yang. Terkait yang tanpa melalui lelang, nanti mungkin Oh bisa ya, saya tambahkan juga terkait itu. Nah, mungkin yang kedua juga terkait bagaimana ketika timnya lebih dari 3 atau 5. oke. Silakan Pak. Jadi untuk yang penggunaan nilai taksiran itu dapat Pak, untuk tanpa melalui lelang. Namun ada syarat-syarat tuh Pak untuk pemindah tangannya itu. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan sama Mas Bayu terkait syarat-syarat siapa sih yang dapat membeli BMN tanpa melalui lelang. Nah, terus untuk yang kedua yaitu yang terkait timnya. Nah, itu dapat Pak. Jadi bisa dalam 7 atau 9, 30, 13 pun bisa Bapak. Yang penting total ininya itu ganjil Bapak. Terus untuk yang tanda tangan berarti mesti semua anggota tim mesti tanda tangan Pak dalam di kertas kerja tersebut. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Bayu. Ya, mungkin izin ya Bapak mau menambahkan yang terkait penjualan tanpa melalui lelang ya Bapak. Nah, untuk penjualan tanpa melalui lelang ini tentunya tidak semua BMN ya bisa dilakukan. Ada kategori di dalam PMK 165 tahun 2021 kalau saya tidak salah tentang pemindah tanganan BMN. Nah, di situ diatur Pak di pasal 14 ada yang disebut dengan BMN yang bersifat khusus. Nah, BMN yang bersifat khusus inilah yang dapat dilakukan pemindah tanganan secara penjualan tanpa melalui lelang. Misalkan di sini ada tanah bangunan rumah negara golongan 3, kemudian bangunan rumah negara golongan 3, kemudian ada juga kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan seterusnya. Nah, untuk detail terkait jenis BMN yang bersifat khusus ini bisa Bapak coba dicek kembali di pasal 14 di PMK 165 tahun 2021. Nah, mungkin itu Pak sedikit tambahannya terkait yang penjualan tanpa melalui lelang. Bagaimana Bapak? Apa ada tambahan? Bapak sudah cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan kembali, ada raise hand. Mungkin sebelumnya izin dari chat ya, tadi ada satu sedikit terlewat dari Pak Aris. Mungkin izin saya bacakan saja, karena sepertinya tadi sudah sempat dibahas. Ada pertanyaan, apakah hal ada atau tidak adanya dokumen kepindahan kendaraan dapat mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan nilai taksiran. Nah, ini sebenarnya bisa dibahas, mungkin Pak Andri bisa sedikit diulang kembali, Pak. Iya, jadi nanti dapat mempengaruhi Pak, apabila dokumen kepemilikan daripada kendaraan itu, nah itu akan mempengaruhinya Pak di bahan pertimbangannya dalam penentuan nilai taksiran, itu maksimal 0,5% dari total nilai taksiran. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi itu ya Pak Aris tadi lewat chat. Mungkin mohon maaf saya baru lihat kembali pertanyaannya. Ya, untuk itu kembali lagi untuk yang di Zoom ya, ada yang raise hand dari Kanwil Kemenak Provinsi Papua. Untuk itu Bapak dipersilahkan Pak. Iya, terima kasih Mas. Mas izin nanya, untuk kendaraan dinas yang akan diajukan pemindah tanganan atau penghapusan, ada ketentuan nggak untuk yang kendaraan dinas yang misalnya ada tunggakan pajak secara administrasi belum terselesaikan? Atau dari KPKNL mungkin ada informasi tambahan mengenai hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja Pak Nur bisa dijawab Pak. Jadi misalnya kalau ada tunggakan, mungkin
di pedoman ini memang nggak diakomodir Bapak ya. Cuma dapat Bapak tambahkan tuh di penyesuaian. Nah, nanti itu cara untuk mengetahuinya kan nanti eh, pergi ke Samsat Bapak ya untuk kira-kira berapa sih ini apa namanya eh, jumlah tunggakannya tersebut. Nah, nanti itu Bapak bisa mengurangkan daripada total nilai taksirannya itu. Nah, berdasarkan nilai taksiran itu, nah nanti setelah dikurangin sama tunggakan daripada STNK-nya itu, nah itulah nanti bisa dijadikan sebagai nilai limit lelang, Pak, yang pada saat untuk pemindahan lelang. Nah sebenarnya pedoman ini tuh arahnya itu untuk menseragamkan aja Bapak. Jadi siapa tahu nanti pada saat Bapak diperiksa, bagaimana sih kok bisa dapat nilai taksirannya sebesar ini, kenapa berbeda? Nah mungkin bisa di apa namanya di screenshot atau di apa namanya di fotokopi dari hasil daripada samsat tersebut tunggakannya berapa. Nah, itu kan nanti dijadikan pengurang setelah dilakukan proses apa namanya tadi taksiran nilai harga itu. Mungkin itu Bapak, apakah ada yang kurang? Ya, makasih Mas. Baik, terima kasih Bapak. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nur. Baik, kembali kami buka Bapak Ibu mungkin sekitar 10 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang sudah sempat melihat kertas kerjanya atau seperti apa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin dari Pak Nur ada mau menunjukkan database-nya. Tadi sebenarnya sempat di share screen sebentar, mungkin boleh ditunjukkan juga mungkin Pak. Sudah terlihat ya, Bay? Sudah terlihat Pak. Oke, nah inilah data ininya apa namanya database lelangnya. Nah nanti di sini Bapak Ibu untuk mendapatkan akun ini nanti diminta untuk membuat akun Bapak tersebut. Jadi nanti ini kebetulan pakai akun saya. Nah di sini data lelang kendaraan mulai dari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024. Nah, di sini data lelangnya itu ada mereknya itu ada 90 totalnya untuk seluruh Indonesia dan total kendaraannya itu 18.000. Nah, di sini kita bisa langsung lihat tuh apa namanya misalnya kita langsung filter nih misalnya provinsi yang kita cari itu provinsi Papua, misalnya bisa langsung dicentang aja Papua. Nah, terus nanti tuh langsung terfilter sendiri tuh. Nah, ini KPKN Jayapura, mobilnya, tipenya, terus untuk memperkecil lagi, misalnya kita langsung cari aja KPKN Jayapura atau Biak. Kebetulan di Papua ini ada dua KPKNL, yaitu KPKNL Biak atau Jayapura. Nah, di sini kita juga bisa filter tuh tahun pelaksanaan lelangnya. Misalnya 2002 apa yang kita cari itu hanya 2024. Nah, terus kategorinya juga kita bisa langsung lihat apakah itu mobil atau motor. Setelah itu tahun pembuatannya, nah kita bisa langsung filter di sini Bapak Ibu untuk mencari datanya itu. Nah, di sini kan ada beberapa datanya. Nah, itu kita bisa langsung masukkan ke kertas kerjanya berdasarkan kategori ini tadi kodenya apa, terus KPKN-nya, terus tahun lelangnya, maksudnya tahun lelang di sini itu tahun terjadinya transaksi. Berarti transaksi yang sudah terjadi di tahun 2022 untuk apa kendaraan roda 2 ya merek Honda tipe NV 100 tahun pembuatan 2006 dengan harga laku lelangnya itu 2 juta. Nah, ini kita bisa masukkan tuh di kertas kerja atau Excel tersebut. Nah, tuh terus untuk mencari mereknya ya tinggal kita filter aja di sini Bapak Ibu untuk tipe mereknya apakah Daihatsu, Ford, Hino atau Honda, Isuzu, Kawasaki, dan sebagainya.
Mungkin itu dan untuk mendapatkan akses ini mungkin pada saat apabila Ibu sudah mau melakukan permohonan terkait penghapusan, nah nanti akan dibantu sama Pak Bayu untuk pendaftaran akunnya. Nah nanti itu ada beberapa persyaratan yang mesti dilakukan sebelum dilakukannya apa namanya pemberian akun database lelang tersebut. Mungkin itu tambahannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, terima kasih Pak Nur. Jadi kami meskipun ini boleh wajib berlaku sejak 23 Desember 2024 ya Bapak Ibu, tapi kami akan alangkah senangnya ya apabila Bapak Ibu bisa menerapkan mulai saat ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada rencana nih kami mau usulkan penghapusan Ranmor. Nah, silakan Bapak Ibu bisa diajukan dengan mekanisme penggunaan nilai taksiran dengan kertas kerja sesuai KMK 375 tahun 2024. Ya, mungkin di sini ada satu pertanyaan Pak Nur dari Pak Pandu. Mungkin Pak Pandu bisa menyampaikan secara langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak, ini kan apakah ada dasar maksimal tahun buat penghapusan Pak? Kan bisa jadi kan mungkin ada kendaraan yang tahun muda tapi sudah rusak, ada juga kendaraan yang sudah 20 tahun lebih tapi karena ada perawatan kendaraannya masih bagus gitu Pak. Maksudnya biar kita sering ditanya sama teman-teman kantor juga itu berapa tahun untuk penghapusan gitu Pak. Maksudnya biar kita ada dasar untuk penghapusan kendaraan. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Nur silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu Pak. Jadi apa Bapak untuk penghapusan kendaraan sebenarnya nggak ada maksimalnya Bapak ya mau dihapuskan apa. Cuma untuk minimalnya itu 8 tahun Bapak baru bisa dilakukan apa namanya penghapusan. Kalau memang kondisinya dalam walaupun kondisinya itu masih baik tapi umur ekonomisnya itu sudah melebihi 7 tahun dalam hal ini 8 tahun maka dapat Pak dapat dilakukan penghapusan. Nah, begitupun sebaliknya Bapak, apabila kendaraannya itu masih umur 5 tahun, tapi kondisinya sudah rusak berat, misalnya kecelakaan atau apa gitu, nah itu dapat juga dilakukan penghapusan kendaraan. Begitu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Bayu. Ya, mungkin sedikit menambahkan saya Pak, betul tadi disampaikan Pak Nur ya, batas minimalnya di 7 tahun itu Pak, mungkin bisa dibilang di tahun ke-8. Nah, untuk yang belum sampai di batas itu Pak, nah ketika dia rusak berat dengan kategori minimal kondisinya itu hanya 30% Pak dari kondisi utuhnya. Nah, penentuan 30% ini tentunya harus didukung dengan data dukung dari instansi terkait Pak, instansi berwenang, misalkan dari Dinas Perhubungan. Nah, itulah yang bisa menentukan kondisinya ini hanya sisa 30%. Seperti itu Pak, mungkin sedikit tambahan. Ya, baik. Kalau bagaimana Pak, apa ada tambahan? Baik, terima kasih Pak. Jadi maksudnya tadi minimal itu 8 tahun Pak ya? Maksudnya kan ada kendaraan karena memang sudah terawat bagus, kan kalau dilelang kan lumayan kan buat pemasukan buat negara gitu Pak. Sepanjang asetnya tidak mengganggu TUSI dan sudah lewat umur ekonomisnya tadi itu Pak, bisa dilakukan penghapusan. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu? Ya, di sini ada satu lagi dari chat ya, sepertinya dari Pak Aris ya. Mungkin Pak Aris apa bisa langsung menyampaikan? Siap, Mungkin Pak, ya silakan siap. Pak Aris. Terima kasih. Tadi terkait dengan nilai taksiran, apabila sudah clear misalnya, lalu kita mau mengajukan lelang. Eh, Pengalaman yang lalu, pada saat kami ada lelang, ada yang ingin lelang secara per unit, tetapi rupanya kami diarahkan untuk per paket. Nah ini apakah ada ketentuan dasar untuk menentukan dua itu, mau pilih yang mana? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari Pak Nur, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak? Jadi
terkait apa namanya dijual lelang per unit atau per paket itu sebenarnya kewenangan dari penjual. Dalam hal ini Satker, Pak. Cuma kalau misalnya memang penaksiran nilainya itu misalnya ada beberapa unit nih Pak, ada beberapa laporan mau digabungkan jadi per paket itu dapat Pak. Cuma masa berlaku daripada kertas kerja penaksiran atau laporan penaksiran nilainya itu berlaku hanya 6 bulan Bapak. Jadi misalnya Bapak melakukan penilaian terkait kendaraan A di bulan Januari, setelah itu Bapak melakukan penaksiran lagi di bulan 3 dengan kendaraan yang berbeda. Nah, nanti pada saat proses pelelangannya itu mau digabungkan per paket atau per unit itu dapat dilakukan Bapak, tapi itu diserahkan ke satkernya Bapak. Jadi apakah dia mau per unit? Jadi walaupun dari kami merekomendasikan mau ke paket atau per unit, tetap kewenangannya itu ada di satker Bapak. Begitu mungkin ada tambahan dari Pak Wahyu. Ya, mungkin cukup ya, Pak Nur sudah disampaikan dengan jelas. Jadi kewenangannya ada di pemohon, Pak, ada di satuan kerja. Silahkan apakah mau diajukan paket atau mau diajukan masing-masing per asetnya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin izin Bapak Ibu, karena waktu ya, ada satu lagi yang resen, mungkin izin ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Dari Pak Januar, dari UPBU Mopah, disilahkan Pak, untuk disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatannya. Izin bertanya Pak, ini di dalam PMK 165 PMK nomor 6 2021 ini kan dijelaskan BMN perorangan, BMN Dinas Perorangan. Itu seperti apa contohnya Pak? Izin Pak. Ya, izin Bapak. Nah, jadi memang di dalam PMK 165 tadi, di pasal 14 ya, terkait BMN. Mungkin izin ya Pak Nur, saya langsung jawab. Ya, jadi ini mengkhususkan ya Pak, di situ ada tulisannya karena apa namanya masuk dalam BMN yang bersifat khusus. Jadi perorangan ini artinya BMN itu memang ditujukan untuk jabatan tertentu gitu Pak. Jadi dia perorangan, bukan operasional sebenarnya bisa dibilangnya ya. Mungkin bisa dibilang juga untuk kendaraan jabatan, dan kendaraan jabatannya ini pun dia tidak untuk seluruh kendaraan jabatan. Jadi itu minimal untuk unit pegawai negeri ya Pak, PNS itu untuk di setingkat eselon 1. Seperti itu Pak. Nah itu dia, kalau Bapak bertanya terkait perorangan, nah mungkin kurang lebih seperti itu Pak, gambaran umumnya. Mungkin itu Bapak, bagaimana Pak, ada yang mau disampaikan kembali? Ya, baik Pak. Jadi kan ada beberapa rekan kami di Satker ya, itu mungkin pemahamannya masih belum begitu ini sama dengan saya juga, meskipun saya pengelola BUMN tapi kan belum sepenuhnya mengetahui terkait aturan BUMN yang dapat dilelang dan yang mana yang bisa dilakukan penjualan secara langsung yang seperti ini gitu. Nah, ada beberapa yang mungkin hanya sebatas mendengar bisa itu bisa di eh, langsung dibeli gitu tanpa melalui lelang gitu. Nah, seperti itu makanya loh, setahu saya itu nggak ada gitu kan, nggak ada, tetap semua BUMN harus melalui lelang gitu. Nah makanya di sini tadi saya bertanya BUMN apa yang dimaksud dengan perorangan seperti itu. Jadi intinya adalah BUMN yang eselon 1 yang mungkin tingkat dirjen seperti itu ya. Kalau hanya Ya, sebatas dengan eselon 3 kepala kantor itu tidak bisa ya Pak ya? ya itu tetap melalui lelang Pak. Jadi Oh baik baik. direktur pun ya mesti harus melalui lelang. Jadi direktur di kantor pusat itu di kami itu ya mesti melalui lelang juga untuk ininya. Kecuali dia memang apa namanya kan ada dari apa namanya staf ahli yang mana setara eselon 1. Nah itu boleh Bapak. Cuma kalau masih setara eselon 2, baik dia masih direktur atau kakanwil, nah itu mesti ya apa melalui proses pelelangan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, baik Bapak, jika sudah Mungkin tidak saya ada tambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak Daniel, ada yang mau ditambahkan Pak? Ya,
pertanyaan Pak Januar ini mewakili pertanyaan yang sering terjadi di Papua ya. Jadi yang perlu kami sampaikan, kendaraan dinas perorangan yang bisa dibeli itu adalah kendaraan dinas yang dikhususkan untuk pejabat negara. Nah, dan jabatan tinggi jabatan tinggi JPT utama ya. Jadi kalau di kementerian, kalau UPBU Mopah ini adalah di bawah Kementerian Perhubungan, maka yang kendaraan dinas perorangan ini hanya pada menteri, wakil menteri, dan eselon 1. Kalaupun ada itu setara eselon 1 yaitu jabatan staf ahli ya, yang setara dengan eselon 1. Kalau di Papua itu, di pemerintah daerah itu hanya ada di gubernur dan sekda. Kalaupun ada jabatan-jabatan di Papua ini yang setara eselon 1 itu hanya Pangdam, Kapolda, dan Rektor. Demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel atas tambahannya ya Pak dari yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan akan segera di pukul 16.00, mungkin mohon izin Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini akan kami tutup. Sebelumnya dari Pak Nur mungkin ada yang mau disampaikan kembali Pak. Oke, mungkin cukup. Jadi yang saya mau tekankan kembali, yang untuk yang penilaian menggunakan nilai taksiran ini hanya untuk dalam rangka pemindah tangan Bapak Ibu ya. Tapi itu selain tanah dan bangunan. Nah, selain daripada itu, baik itu tanah dan atau bangunan, itu harus menggunakan nilai wajar. Dalam hal ini yaitu penilai pemerintah atau penilai publik. Itu aja sih untuk tambahan dari saya, Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Nur. Dengan demikian berarti berakhir sudah untuk kegiatan sosialisasi implementasi KMK 375 tahun 2024 tentang pedoman penentuan nilai taksiran barang milik negara berupa kendaraan bermotor. Mungkin mohon izin Bapak Ibu di kolom chat kami sediakan link presensi. Bapak Ibu yang berasal dari unit kerja di luar Kementerian Keuangan bisa mengisi presensi pada link yang ada di bawah ya Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin mohon izin perkenaan Bapak Daniel HP Panggabean selaku Kepala KPK Jayapura, mungkin bisa menyampaikan closing statement, Pak. Untuk itu kami silakan, Pak. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Karena ini masih namanya baru uji coba, silahkan dicoba dulu baru ditanyakan ke teman-teman kalau mengalami kendala. Jangan ditanyakan dulu belum dicoba gitu ya. Jadi lebih bagus dicoba dulu. Kalau sudah mendapat kendala, silakan teman-teman kami di KPKNL Jayapura siap membantu Bapak Ibu semuanya. Boleh Mas Nur, boleh Mas Bayu, karena ini adalah alatnya sudah disediakan. Silahkan menggunakan kertas kerja penilaian itu, karena nantinya juga untuk setiap permohonan penilaian, teman-teman akan juga diperiksa oleh inspektorat atau bagian APIP-nya masing-masing. Apakah itu SPI atau APIP atau ITIN atau apapun namanya di masing-masing KL yang bagian pengawasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekali lagi mungkin dalam kegiatan ini juga tidak semua hadir. Mohon yang terutama yang Satker Korwil boleh mentransfer ke teman-teman yang ada di Satker, karena bisa saja misalnya di sana tidak ada sinyal atau apa, mungkin mewakili Korwil yang ada di Jayapura boleh mentransfer knowledge hal-hal tersebut kepada teman-teman kita yang ada di daerah-daerah remote. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam sosialisasi ini. Dalam hal ada penyampaian kami yang
kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Tadi Mas Bayu ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan kontak secara personal ke staf kami, ke Mas Bayu atau ke siapa saja, kejaksaan kayaknya seperti Mas Davis, silakan kontak. Jangan, tidak usah segan, kami akan siap melayani Bapak Ibu untuk bagaimana akan mewujudkan tata kelola BUMN yang handal, yang baik, yang transparan. Demikian kegiatan ini kami tutup secara resmi. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu di kita semua. Terima kasih.